Haleluya, shalom. Puji nama Tuhan, saya jadi perkenalkan, tapi saya mau perkenalkan diri lagi satu. Saya istri satu-satunya yang sah. Boleh kan? Istri harus satu. Amin. Anak saya 3, cucu saya 3. Kelihatannya masih muda ya? Muda muka, kadang-kadang kaki nggak kuat. Muka boleh muda, tapi kita body nggak bisa bohong. Saya percaya saudara semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Amin. Siapa di sini yang datang dengan segala keletihan, kecapean atau masalah? Ada? Siapa yang di sini datang dengan sukacita? Siapa yang di sini tidak mengangkat tangan? Pasti ada sesuatu yang bingung. Tapi saya percaya biarlah hari ini hari yang luar biasa. Yang Tuhan akan beri kemenangan bagi setiap kita. Amin. Kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Buat hari ini, hari yang kau jadikan bagi setiap kami. Kau tentukan setiap kami untuk berkemenangan bersama Engkau. Ini waktumu Bapa, Engkau berbicara bagi setiap kami. Pakai bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan ke suara kenabian-Mu. Biarlah beri pengertian bagi setiap kami. Untuk bahasa yang paling sederhana yang boleh kami mengerti Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja bagi setiap kami dan setiap kami mengalami Tuhan di pagi hari ini. Bekerjalah melalui firman-Mu Bapa, urapi setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, bersama-sama saya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Pada suatu kali ada seorang bapak. Bapak ini cinta Tuhan, rajin ke gereja, mungkin ibadah, kaum bapak, ibadah, lansia, semua dia ikuti, ibadah-ibadah semua kecuali ibadah wanita. Pada waktu itu, bapak ini berdoa dengan Tuhan, minta berkat. Kita percaya saat kita minta berkat, Tuhan akan berikan berkat bagi setiap kita. Yang mengerti berkata amin. Pada waktu bapak ini begitu diberkati Tuhan, sehingga bapak ini tidak punya waktu lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga singkat cerita, bapak ini hanya mungkin setahun sekali atau setahun 2 kali untuk pergi ke gereja. Dulu sebelum bapak ini diberkati Tuhan, bapak ini begitu luar biasa cinta Tuhan. Tetapi berkat yang dia terima mengubah sifat karakter bapak ini. Sehingga satu kali bapak ini pagi, siang, malam bekerja terus. Tidak ada waktu untuk dia beribadah. Istilahnya time is money. Waktunya adalah uang. Sehingga satu kali bapak ini mengalami sakit stroke. Mulai di situ dia sadar. Dengan segala kekuatannya kalau dia stroke, pasti nggak akan bisa kerja secara maksimal. Dia sadar, Tuhan, dulunya aku ini cinta Engkau, tapi berkat mengubah hidupku. Terus bapak ini bersaksi dalam ibadah berkata demikian. Saya dulu cinta Tuhan, tapi berkat mengubah saya menjadi lebih tidak baik. Tetapi saya sekarang sadar, stroke yang saya terima hari ini bukan hajaran dari Tuhan. Tapi Tuhan mencintai saya untuk saya kembali kepada Tuhan. Wow, bapak ini sadar sebelum Tuhan memanggilnya. Seberapa banyak setiap kita, saat kita hari ini mengalami masalah, kita seringkali hanya menyalahkan orang lain. Kita tidak introspeksi diri. Tapi Bapak yang tadi saya saksikan, dia mengatakan, apa yang saya alami hari ini justru kasih Tuhan kepada saya, supaya saya bisa kembali kepada Tuhan. Seberapa banyak orang-orang di tempat ini saat mengalami masalah, kita seringkali hanya menyalahkan orang lain. Tetapi kita belajar dari sosok di dalam Alkitab, yaitu di dalam 1 Samuel. Pasal 1 ayat 1 sampai ke 6. 1 Samuel 1
ayat 1 sampai ke 6. Boleh dibacakan membantu saya? Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Amin. Berbahagia setiap kita mendengar firman Tuhan, terlebih berbahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sering mendengar firman Tuhan ini, mungkin sejak sekolah minggu pernah mendengar cerita daripada Hana. Tapi kita belajar pada hari ini, di mana Hana sosok yang kuat. Tema firman Tuhan pada hari ini ialah makin dihantam, makin kuat. Katakan sebelahmu, makin dihantam, makin kuat. Katakan. Apanya Bu? Saya dihantam makin loyo. Saya percaya kalau saudara menggunakan kekuatanmu, kau loyo. Tapi kalau kau menggunakan kekuatan dari Tuhan, engkau semakin kuat. Amin. Hana adalah seorang yang cinta Tuhan. Kenapa saya bicara cinta Tuhan? Coba kita baca ayat yang ketiga. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Dikatakan ayat yang ketiga, dari tahun ke tahun mereka pergi ke Silo. Jadi kalau bahasa sekarang, kalau saya boleh artikan dalam bahasa sehari-hari, mereka pergi ke Silo itu cukup jauh. Tetapi mereka selalu pergi untuk menyenangkan hati Tuhan, memberikan korban bagi Tuhan. Berarti apa? Orang ini cinta Tuhan. Seperti saudara hari ini mencintai Tuhan. Ada orang di sini? Saudara cinta Tuhan? Saya percaya saudara hadir di tempat ini bukan karena ingin ketemu hoping. Tapi saudara datang ke tempat ini untuk bertemu kekasih kita. Siapa? Yesus Tuhan kita. Mereka, Hana, selalu setiap tahunnya pergi ke Silo. Berarti dia mencintai Tuhan. Tetapi pertanyaannya, kenapa dia mencintai Tuhan tapi tetap ada masalah? Apakah seorang yang cinta Tuhan tidak boleh ada masalah? Tidak. Setiap orang yang mengenal Tuhan boleh mengalami masalah. Tetapi setiap kita berbeda dengan orang di luar sana. Amin. Saat kita mengalami masalah bersama Tuhan, kita mampu melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Hana ini selalu diejek oleh madunya. Yang pertama masalah yang Hana alami apa? Tuhan telah menutup kandungannya. Berarti kalau sekarang dia, kalau bahasa sekarang dia tuh mandul, enggak punya anak. Bangsa Yahudi kalau dia tidak punya anak atau mungkin di suku-suku Indonesia, suku-suku tertentu kalau mereka enggak punya anak, ada label atau cap yang ditempelkan pada perempuan itu bahwa dia mandul dan boleh di suku Indonesia tertentu, suku-suku yang tertentu, boleh dia menikah lagi. Tetapi tidak berlaku untuk jemaat di tempat ini. Satu istri untuk selamanya. Ingat istri muda atau ingat istri masa muda? Yang jawab Bapak Gembalanya. Istri muda atau istri masa muda? Ah, pura-pura enggak tahu Bapak-bapak. Siapa yang sudah menikah?
Ngaku depan istrimu. Ingat istri pada masa muda. Jadi satu setia untuk lupa, Bu, saya menikahnya sudah tua. Itu istri masa mudamu. Istri yang pertama masa muda itu bukan istri imut-imut itu, bukan. Istri pada masa istri pertamamu. Amin. Jadi mereka ini Hana mengalami satu masalah padahal dia cinta Tuhan. Ayat 3 tadi kita baca, tetapi dia mengalami masalah, Tuhan menutup kandungannya. Dia tidak bisa punya anak lagi. Masalah yang pertama yang Hana alami. Masalah kedua, madunya, bukan madu ya, racun itu sebetulnya ya. Racunnya selalu mengejek Hana. Kalau dia katakan, kamu mandul, kamu gak punya anak, mungkin diejek apalah. Dia menderita hatinya. Tetapi tidak memutuskan, dia tetap mencintai Tuhan. Masalah apapun yang engkau hadapi hari ini, jangan pernah memisahkan engkau dari kasih Tuhan. Jangan pernah engkau melihat masalahmu lebih besar daripada Tuhanmu. Apapun yang engkau alami hari ini, percayalah Tuhan akan membuat mujizatnya. Asal engkau tetap dalam realnya Tuhan. Saudara pernah melihat jet coaster? Opa-opa, oma-oma pernah main jet coaster? Jet coaster itu ada yang biasa, atau yang begini muter-muter. Tetapi kenapa kok dia enggak jatuh? Padahal kalau kita lihat dari bawah, wow serem ya, bisa puter-puter-puter gitu ya. Tapi kenapa kok dia enggak jatuh? Karena keretanya tetap dalam rel yang ada. Kalau dia lepas pasti dia jatuh. Demikian juga dalam hidup setiap kita. Kalau kita dalam rel dan rencana jalannya Tuhan, kita tidak akan pernah jatuh. Jatuh pun tidak sampai tergeletak, dapat Tuhan menopang tangan kita. Amin. Jadi istilahnya frekuensi kita dengan Tuhan harus seirama. Katakan sebelahmu, frekuensi kita dengan Tuhan harus seirama. Katakan. Kalau kita dengarkan radio, terus kita maunya, kalau saya di Balikpapan ada 911 FM, radio full rohani. Kalau kita bergeser sedikit 913, pasti suaranya akan, kalau orang Jawa bilang enak ya, merebet. Kesek gitu. Tapi kalau pas 911 pasti suaranya jernih, bening. Demikian juga dalam hidup kita. Frekuensi kita dengan Tuhan itu harus pas. Amin. Jangan melenceng. Amin. Kalau maaf, saya ini orang Surabaya tinggal di Kalimantan. Kalau saya khotbah di Jawa itu paling seneng. Karena Jawa saya bisa keluar. Kalau saya khotbah di Balikpapan, orang akan bingung khotbah apa itu. Tapi kita percaya, setiap kita akan mengalami Tuhan kalau kita berjalan dalam realnya Tuhan. Amin. Apa yang perlu kita pelajari dari sosok yang namanya Hana? Hana ini orang yang menderita dalam kasus yang tadi kita baca. Tetapi Hana mengalami Tuhan sehingga Hana mengalami sesuatu yang dahsyat. Dia bukan hanya satu menerima anak, tetapi berapa? Lebih dari satu Hana menerimanya. Kadang-kadang Hana bisa saja menyalahkan Tuhan. Kalau kita bicara manusia secara daging ini. Dia cinta Tuhan tetapi mengalami masalah. Bisa enggak dia menyalahkan Tuhan? Bisa. Tapi tidak dilakukan oleh Hana. Dia bisa, Tuhan, kenapa aku harus mengalami? Aku sudah memberikan korban untuk Tuhan. Aku sudah beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh. Tetapi kenapa engkau harus menutup kandunganku? Dia bisa saja menyalahkan Tuhan. Tapi dia tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara dengar hari ini. Jika engkau mengalami masalah apapun dalam hidupmu, jangan pernah engkau menyalahkan Tuhan. Tapi tetaplah engkau berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan itu enak. Memang Tuhan
Tadi kita sharing-sharing dengan Bapak Surya yang jemput saya. Dia kan rambut putihnya banyak. Dia iseng dengan saya, berkata gini, enak Bu, seperti firman Tuhan, rambut putihnya banyak. Saya sautin, iya seperti itu firman Tuhan berkata, saat putih rambut kita, Tuhan menggendong kita. Amin. Saya celetuk berkata demikian, ingat ya, waktu zaman COVID yang pertama kali, dulu pertama kali yang mulai Maret terjadi, katanya orang-orang tua yang kena COVID dulu. Makanya saya begitu rambut saya putih banyak, saya cepat-cepat semir supaya saya COVID-nya takut dengan rambut hitam. Maksudnya begitu. Kalau rambut saya sesungguhnya kalau enggak saya semir, putihnya seperti nenek-nenek. Tapi saya mau cantik supaya saya tetap semir ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini rambut Bu Cherry, bule cat sendiri. Jadi kita percaya kalau masa putih rambut kita Tuhan tetap menggendong setiap kita, amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang putih rambutnya, enggak usah kecewa, aku sudah tua, tidak ada harapan lagi. Aku yang sudah tua tidak ada harapan lagi sehingga aku mendingan diam-diam di rumah. No, Bapak, Ibu, Saudara semua, kalaupun engkau hari ini masa tuamu, tetaplah berbuat yang baik untuk Tuhan. Amin. Saya belum seperti oma-oma di depan ini, tapi satu kali saya akan mengalami seperti oma dan opa umur saya. Tapi saya percaya sampai masa putih rambut saya tetap berkarya untuk Tuhan. Amin. Selama kita bisa berkarya untuk Tuhan, kita berkarya untuk Tuhan. Hana bisa saja melakukan protes dengan Tuhan, tetapi Hana tidak melakukan. Coba kita baca di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Wow, kalau diberikan madu enak, tapi ini diberikan racun dalam hidupnya setiap hari. Berapa lama tidak diberitahukan, berapa lama Penina melakukan hal itu. Mungkin bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, saya enggak tahu. Tetapi yang jelas dari tahun ke tahun, Penina, racunnya itu melakukan demikian. Sakit enggak? Sakit. Tetapi Hana tetap setia kepada Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang sama, mungkin bukan disakiti orang lain, mungkin saudara sedang mengalami sakit penyakit atau mengalami pergumulan tentang anakmu. Apakah saudara bisa tetap setia kepada Tuhan? Apakah saudara bisa tetap beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Hana melakukan sesuatu yang lebih daripada sebelumnya saat Hana mengalami masalah. Kita baca di ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Yang pertama yang Hana lakukan saat dia mengalami masalah, ia menangis terseduh-seduh kepada Tuhan. Yang pertama apa? Menangis terseduh-seduh kepada Tuhan. Boleh menangis terseduh-seduh kepada Tuhan. Jangan orang zaman sekarang ini kalau ada masalah suka upload di medsos. Suamiku hari ini enggak pulang seperti Bang Toyib. Dia upload di medsos. Mungkin istri-istri, suami-suami, hari ini istriku masak terlalu asin, pingin aku mati ya. Jangan Bapak Ibu Saudara, medsos saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Boleh enggak upload? Boleh. Boleh enggak saudara upload saudara lagi makan apa? Boleh. Tapi jangan lupa ajak Bapak dan Ibu Gembala saudara ya. Jangan upload toh makan enak di tempat ini.
Foto-fotonya dipajang. Tapi Bapak Gembala dan saya nggak diajak. Aduh, saya bisa terbang kok dari Kalipapan ke tempat ini, ajak saya ya. Nggak just kidding. Boleh punya medsos, tapi gunakan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hana menangis terseduh-seduh kepada Tuhan. Saat saudara mengalami masalah hari ini, nangislah kepada Tuhan. Nangislah kepada Tuhan, Dia bisa menyimpan rahasiamu, Dia bisa memberikan jalan keluar, Dia bisa melakukan sesuatu yang lebih daripada yang kita pikirkan. Kalau saudara melakukan itu seperti Hana, wow, dahsyat. Hana melakukan sesuatu yang lebih daripada wanita-wanita lain lakukan. Yang kedua, yang Hana lakukan, yaitu 1 Samuel 1 ayat 11. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Yang kedua yang dilakukan Hana, dia berdoa dengan bernasar. Dia bernasar dengan Tuhan, saat nanti aku hamil, aku memberikan anak ini untuk Tuhan. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, kita bernasar. Waktu mungkin saudara sudah mengalami masalah sakit, Tuhan aku mau sembuh. Kalau aku mau sembuh, aku setia kepada Tuhan. Kalau aku sembuh, aku mau melayani Tuhan. Begitu sembuh, lupa janjinya. Lupa akan janjinya. Ditagih gembalanya, mana janjimu dengan Tuhan? Oh, itu kan tahun lalu. Tahun ini belum, nanti tahun depan. Seringkali manusia lupa janji. Kalau saudara mau janji dengan Tuhan, berdoa boleh. Tapi kalau saudara tidak bisa menepati, lebih baik saudara tidak bernasar di hadapan Tuhan. Yang mengerti berkata amin. Hana ini bernasar di hadapan Tuhan. Memberikan anak yang terbaiknya untuk Tuhan. Tapi seringkali manusia memberikan yang terbaik atau yang terjelek. Kalau hari ini di dompetmu cuma ada merah, sama-sama merah dan ungu. 100 dan 10.000, 100.000 dan 10.000. Tentunya gelinding satu. Kalau Tuhan minta, coba yang merah itu kasihkan ke saya. Loh Tuhan, bentar lagi saya mau makan nih. Mau makan risoles enak Tuhan. Kurang Tuhan, enggak boleh Tuhan. Kalau Tuhan mau minta demikian sama saudara, kira-kira saudara mau kasih yang mana? 100 atau yang ungu? Jujur ya, dari tawamu saya tahu. Enggak usah ngomong, saya tahu. Pasti itulah manusia. Mungkin posisi saya juga seperti itu. Tetapi kita, kalau kita mencintai Tuhan, kita harus memberikan lebih dan lebih. Amin. Kalau hari ini saya bertanya kepada bapak-bapak yang dulu pernah pacaran ya, pastinya kan enggak mungkin dijodohkan, mungkin ada 1-2 orang, tapi kan kebanyakan dengan satu pacaran. Kalau pacarmu hari itu minta, kalau zaman sekarang bicaranya bukan sayang lagi, beb, bukan baby, bebek. Beb, tolong belikan aku sesuatu di jauh sana, mungkin di Blora, sate Blora. Kira-kira kalau kalian pacaran, dibelikan enggak? Dibelikan. Kenapa? Cinta. Kalau cinta itu tai kucing rasa coklat. Pernah makan enggak? Kenapa kau tahu tai kucing rasa coklat? Katanya ya. Sejauh apapun pasti dibelikan. Diusahakan, hujan badai, hujan petir, mau banjir, tetap diterjang. Tapi kalau sudah punya anak 1, 2, dosa pegang-pegang, sudah tua.
Mungkin seperti itu. Tetapi pernikahan di dalam Tuhan semakin hari semakin manis. Amin. Demikian juga cintamu kepada Tuhan. Semakin hari cintamu kepada Tuhan semakin dewasa, semakin manis. Bukan cinta kita yang minta-minta dengan Tuhan, tapi cinta yang rindu dengan Tuhan akan kehadirannya. Amin. Hana ini berdoa dengan bernasar, dia memberikan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Hari ini saya percaya saudara sudah dewasa semua dalam rohani. Berikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan apa yang engkau miliki. Amin. Berikan apa yang engkau bisa berikan terbaik, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang ketiga, 1 Samuel 1 ayat 12 sampai 13. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Yang ketiga, yang dilakukan Hana saat dia mengalami masalah, ia berdoa terus-menerus. Dia berbeda cara doanya yang dulu dengan saat hari itu. Kenapa saya bilang berbeda? Dikatakan ayat sebelumnya, ayat yang ketiga, di situ ada Imam Eli yang menjadi kepala dalam bait Allah itu. Tetapi pada waktu ayat yang 12 ke 13 kita baca, Imam Eli ini harusnya tahu ada Hana yang setiap tahun datang ke rumah Tuhan. Tetapi dari ayat 12 dan 13, Imam Eli melihat sesuatu kok berbeda. Hana ini cara berdoanya. Disangka Hana orang yang sedang mabuk. Ternyata Hana sedang mengeluhkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia berdoa terus-menerus mencari Tuhan. Berarti apa artinya? Yang dilakukan Hana adalah waktu dia mengalami masalah, dia mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan lebih daripada sebelumnya. Hana tidak curhat dengan orang lain, tetapi Hana curhat dengan Tuhan. Yang ketiga tadi dikatakan kita harus berdoa dengan Tuhan secara terus-menerus. Fokus dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara hari ini sedang mengalami masalah, terus saudara berdoa. Mungkin ada air mata keluar, air hidung keluar, air-air semua keluar. Enggak usah peduli dengan orang lain. Tetap kita fokus dengan Tuhan. Amin. Tapi ya tetap harus dalam aturannya yang ada. Jangan sampai kita nangis, buak, semua disenggoli semua. Ada satu kali Bapak Ibu Saudara, orang yang lagi patah hati, sakit hati, dia datang kepada Tuhan. Dia memang ekspresinya terlalu berlebihan, sehingga tetangga-tetangganya sampai takut semua. Maksudnya dia maunya ekspresi dengan Tuhan, tetangganya semua dihantami semua. Akhirnya kalau wanita itu datang, beberapa kursi harus kosong. Karena dia takut pasti kena hantaman daripada wanita ini. Kalau saudara mau nangis dengan Tuhan enggak apa-apa, tapi tetap dalam aturan yang ada. Tapi lebih enak Bapak Ibu Saudara, saya kasih tahu. Nangis yang enak itu di mana? Di kamar mandi. Mau nangis apa tetap kena. Wah, itu paling enak Bapak Ibu. Istrimu enggak tahu, mungkin suamimu enggak tahu, tapi tetap nangis dengan Tuhan. Supaya apa? Kita benar-benar kita mencurahkan hati kita dengan Tuhan. Dengan supaya ada satu kelegaan. Yang mengerti berkata amin. Yang pertama tadi apa? Lupa. Menangis dengan kepedihan hati, berdoa berbeda dengan cara yang biasa. Yang kedua tadi apa? Bernasar. Yang ketiga berdoa dengan terus-menerus. Bapak Ibu Saudara, waktu kita berdoa terus-menerus pada Tuhan, kita perlu yang namanya
iman. Iman itu perlu untuk menarik kuasa Tuhan, membuat sesuatu mujizat bagi setiap hidup kita. Satu kali ada satu cerita Bapak Ibu Saudara. Waktu kita berdoa, waktu kita mengalami masalah, sebaiknya kalau Bapak Ibu enggak kuat, tutup setiap pintu-pintu yang membuat imanmu jatuh. Contohnya, waktu zaman COVID itu, orang takut enggak? Takut, kenapa? Karena berita di mana-mana, ini, sampai semua. Saya sebagai hamba Tuhan kadang-kadang juga namanya manusia tiap hari, pagi, siang, malam, TV begitu, apa begitu, sehingga mengalami satu ketakutan. Kalau kita nggak kuat iman, pasti kita sendiri akan stres. Tapi puji Tuhan, suami saya kuat sehingga saya dikuatkan. Kadang-kadang dalam hidup kita, waktu kita berdoa dengan Tuhan, kita itu nggak usah malu menutup mata telinga kita dengan hal-hal yang di luar. Apa artinya? Waktu kita berdoa, mungkin kau hari ini mengalami satu masalah sakit jantung, mungkin. Mungkin orang berkata, enggak mungkin sembuh sakit jantungmu itu. Engkau akan mengalami sesuatu dalam jantungmu itu. Mungkin kita hari itu kita sudah mulai beriman, tetapi kita dengar hal lain dari luar, sehingga kita mengalami lemah iman. Saudara, tutup telingamu, tutup dengan hal-hal yang di luar, saudara fokus dengan Tuhan. Satu kali ada satu cerita. Ada seorang laki-laki jatuh ke dalam sumur. Dan sumur itu cukup dalam dan licin karena banyak lumut. Terus banyak orang mau nolong tapi nggak bisa. Laki-laki ini berusaha naik ke atas. Naik ke atas tetapi jatuh. Terus banyak orang berkata demikian. Pasti kamu akan jatuh, pasti kamu akan jatuh, kamu pasti jatuh. Tetapi laki-laki ini terus lihat ke atas, dan laki-laki ini akhirnya bisa naik sampai ke atas. Wow, orang lain bersorak-sorak, wow hebat, padahal sumur ini licin, sumur ini berbahaya, nggak mungkin orang bisa keluar, tapi kamu bisa keluar, hebat kamu. Ditanya, apa rahasianya? Bapak ini yang tadi jatuh ke sumur mulai diem. Dia bilang gini, apa? Tadi ternyata bapak yang jatuh ke sumur itu ternyata bapak yang tuli. Waktu orang bilang, kamu gak akan bisa. Ternyata bapak itu dipikir begini, masalahmu kecil. Padahal orang lain berkata, kamu gak bisa. Perlu yang namanya kita menutup telinga kita dari dunia ini. Supaya kita tidak mendengar kata-kata yang negatif dari dunia. Yang mengerti berkata amin. Tetapi bapak ini karena bapak ini tuli. Sehingga orang lain berkata nggak bisa. Tetapi bapak ini lebih semangat karena dalam matanya dia melihat. Hanya fokus ke atas. Oh sumur ini kecil, jadi aku harus semangat. Berarti apa? Saudara harus fokus dengan Tuhan yang memberikan kuasanya, yang memberikan kehebatannya bagi saudara. Kalau saudara melihat sekelilingmu, saudara akan lemah. Tapi kalau saudara fokus dengan Tuhan, kedahsyatan. Saudara akan mengalami Tuhan, maka sesuatu yang dahsyat akan terjadi atas hidupmu. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang keempat, 1 Samuel 1 ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Yang keempat yang dilakukan Hana, berdoa dengan iman pada janji Tuhan. Kalau saudara hari ini mengalami masalah, ingat janji-janji Tuhan. Ingat janji-janji Tuhan atas hidupmu. Minimal Bapak Ibu Saudara, saudara hafalkan 1-2 ayat yang saudara ingat. Mungkin saudara bisa berkata, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hafalkan, mungkin Matius 6 ayat 33, Allahku akan memenuhi segala keperluan Allahku
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hafalkan sesuatu 2-3 ayat yang saudara bisa hafal. Pada waktu saudara mengalami satu masalah, itu keluar. Firman itu hidup, keluar di dalam hidupmu. Amin. Hafalkan seberapa saudara bisa menghafalkan. Hana berjalan dengan janji Tuhan. Hana berjalan dengan firman-Nya Tuhan. Sehingga dia beriman bahwa dia percaya bahwa dia akan mengandung seorang anak. Kalau hari ini saudara mengalami satu masalah, percayalah Tuhan akan menjawab setiap doa-doamu. Amin. Yang terjadi dalam 1 Samuel 1 ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Wow, setelah Hana melakukan segala sesuatunya, dia mencintai Tuhan, dia berjalan dengan iman, menangis terseduh-seduh, ayat 19 terjadi. Tuhan ingat kepada Hana dan Elkana. Kalau hari ini Tuhan yang kita sembah mengingat saudara semua. Luar biasa. Amin. Kalau Tuhan ingat kepada saudara, oh hari ini anakku bernama Ivon. Oh anakku hari ini bernama Stephen. Aku ingat ada sesuatu yang harus aku kerjakan dengan anak ini. Luar biasa enggak? Luar biasa. Kerjakan apa yang saudara harus kerjakan. Bila urusan Tuhan yang melakukan pekerjaannya. Lakukanlah engkau berjalan dalam relnya Tuhan. Berjalan dalam frekuensinya Tuhan. Maka sesuatu akan terjadi atas hidupmu. Kita baca bersama-sama dalam Yohanes 14 ayat 14. Sebagai ayat yang terakhir saya minta musisi untuk maju ke depan. Yohanes 14 ayat 14 kita semua bangkit berdiri berbaca bersama-sama dengan sesuatu yang menggelegarkan gereja ini hari ini. Katakan sesuatu, katakan dengan imanmu. Yohanes 14 ayat 14. 2, 3. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Minta dalam nama siapa? Tuhan siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Ada sesuatu yang terjadi pada pagi hari ini. Engkau minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan lebih dari yang engkau pikirkan. Saudara mau menerimanya? Apapun yang terjadi hari ini, jangan pernah engkau menyalahkan sekelilingmu. Jangan pernah engkau menyalahkan Tuhan. Terima semuanya, saya percaya yang terjadi atas hidupmu hari ini untuk mendewasakan setiap kita. Untuk membuat kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Membuat kita bisa mengerti kebaikan-kebaikan Tuhan. Semua yang terjadi atas hidupmu, semuanya baik.